It's story time. Storyteller aku hari ini seorang aktor yang luar biasa banget pokoknya. Aku cinta banget dari zaman dulu. Sering merayu dia untuk main film walaupun baru sekali kerayu. Tapi gak pernah mau give up. Siapakah dia? Ibu Yani Rahman. Halo. Sanjay. Apa kabar Ibu? Baik sayang. Akhirnya ya kita kolaps. Kita berada di Ganti-gantian nih ganti-gantian. kita nih. Dunianya sekarang memang dunianya kolaps. Dunianya collab dan dunia YouTube ya. YouTube ya. Walaupun capek. Tapi nikmatin dan senang ya. Iya. Karena ingin memberikan sesuatu yang manfaat buat penonton YouTube kita. Iya. Mbak, aku mau flashback cerita awal karir Mbak Yeni ya. Aku? Iya, kan kalau nggak salah Mbak start tuh tahun 1973. Iya. Which is aku masih 2 tahun tuh Mbak. Tapi kan setelah itu film-filmnya wah, Gadis Maraton, Kabut Sutra Kartini. Ungu, Kartini. Iya. Siapa yang nggak tahu? Awalnya gimana Mbak Yeni bisa masuk ke dunia acting? Dunia acting. Gimana ya? Awalnya sih udah pasti saya juga udah pernah banyak cerita juga ke teman-teman Iya. ya. Awalnya memang jadi sesuatu yang nggak sengaja nih. Karena aku pada saat itu senang main ice skating. Di ice skating ada pembuatan film dan waktu itu artis terkenalnya Leni Marlina. Aku diajak untuk nemenin Leni Marlina main ice skating. Oke. Perannya Leni tuh seperti itu gitu kan. Oke. Nah, terus aku Tapi main, itu belum syuting. belum Cuma malah main. main, tapi mereka lagi buat Lagi syuting. syuting, Jadi oke. ibaratnya itu figuran kali Oke. ya, buat nuntun si pemainnya. Oke. Gitu. Terus kemudian ada salah satu mungkin sutradaranya memperhatikan aku. Terus aku diajak lagi besoknya diajak syuting lagi. Kok lama-lama enak juga ya karena gue memang aduh kalau suruh sekolah kayaknya tersiksa gitu kan. Ini film kok malah ngumpul-ngumpul sama teman-teman, kenalan gitu kan. Terus kalau di film tuh memang ngangenin kan suasana kebersamaannya ya. kebersamaannya. Makan walaupun nasi bungkus tetap aja nikmat gitu Nikmat, kan. setuju. Seneng banget gitu ya. Udah awal-awalnya gitu. Jadi nggak pernah aku bercita-cita untuk terjun ke dunia film, apalagi mimpi untuk jadi artis. Berarti nggak pernah sekolah acting, Sama sekali. basic sama sekali nggak ada. Sama sekali. Nah, Sama awalnya kayak basic knowledge kamu kan juga sebagai director casting juga nggak kan ada. nggak ada. Kita semua belajar otodidak ya. Belajar. Yang Nah, penting kita punya komitmen. punya komitmen. Iya. Sempat juga pas Bayani syuting keluarga tidak menyetujui. Oh iya bener, mau dibotakin kepala gue sama papi waktu itu. Papi tuh nggak kasih anaknya terjun ke dunia seni. Karena dunia seni apa yang lo mau harapin masa depannya seperti apa. Terus dunia film itu kan selalu dikenal artis itu kan glamorous. Glamours. Dunia yang serba bebas gitu Iya. kan. Jadi papi mungkin khawatir aja. Dan Khawatir. aku nggak jajak ngomong tuh. Sampai baru dapat Citra Kabut Sutra Ungu. Padahal sebelum Kabut Sutra Ungu tuh aku udah main beberapa film nih. Didiemin gak jajak ngomong. Aduh hampir-hampir ngajak aku anak kali ya gue. Terus begitu aku Kabut Sutra Ungu dapat Piala Citra, ya udah papi menyadarin bahwa ini pilihannya. Itu berapa lama dari awal Mami syuting sampai Piala Citra itu tahun berapa, Mam? 76 ya? Aku start di 73 73, 74 ya, kan. Dapat Piala Citra itu Kabut Sutra Ungu dibuat 79. 79. Terus dinobatkan jadi artis terbaik Indonesia dan Asia, Asia. tahun 80. Berarti jeda 6 dari tahun. 73 ke 79 kan Sampai lumayan 7 lama. tahun, Jadi ya. perjuangan Mami selama itu berbeda banget Ya, kan karena nggak bisa pokoknya orang tua. Figuran. Dapat peran utama yang lumayan, dapat peran pembantu. Ya, Lumayan. Seneng aja. Aku nggak mikirin uang ya. ya. Cuman seneng aja ada kebersamaan, kok seru banget ya suasana syutingnya relax gitu kan. Malah kadang-kadang di luar kamera kita malah banyak bercanda Oke. sama kru-kru kayak gitu-gitu. Ya udah jadi tujuannya bukan semata-mata untuk mencari uang atau mencari popularitas. Aku memang senang dengan suasana syuting, dengan kebersamaannya, kekompakannya itu. Mereka semua seperti kayak keluarga gitu ya. Pada saat itu sih aku cuma mengalami seperti itu Seperti aja. itu. Setelah Mami dengan Kabut Sutra Ungu, Piala Citra, Mami dinobatkan salah satu menjadi the top big five di antara Mami. Yang kasih nama bukan aku loh. Ya, itu makanya pengen tahu Media ceritanya loh, gimana media. sih awalnya bisa menjadi top jadi big mungkin five. karena banyaknya film-film yang kita peranin Box pemainnya cuma office. itu aja. Iya. Saya, Yati, Yati, Roy, Roy, Robby sama Doris Doris, sebenarnya ya. nggak terlalu banyak juga. Ya. Yang banyak tuh saya, Yati, Yati. Robby.
Jadi kalau saya Yeni Rahman pacarnya si Roy. Roy, Kalau Yati dalam satu frame sama iya, saya pacarnya Robby. Robby. Karena itu sering ada banyak juga film-film sesama mereka. Akhirnya media aja yang kasih namanya, ini cocoknya jadi The Big Five aja gitu. Jadi bukan kita. Gitu. Oke, sempet saya juga lihat di salah satu YouTube Mami dengan The Big Five ini yang merusak harga pada saat itu. Wah, itu Kalian berlima itu menjadi yang termahal katanya. Ya enggak sih, mereka juga yang bilang Heeh. pada saat itu kebetulan Heeh. ya memang keberuntungan lagi di pihak kita. Jadi film-film yang kita perankan itu selalu menjadi jaminan market, Betul, jaminan pasar. betul. Kadang-kadang broker ya waktu itu ya, Heeh. yang beli film itu broker ya. Broker itu dia nggak lihat cerita lagi. Dia nggak lihat cerita, dia nggak lihat sutradara, nggak lihat siapa-siapa. Pemainnya pokoknya siapa? lihat pemainnya siapa, langsung dibayar produsernya. Jadi kadang-kadang waktu itu ya produser belum keluarin uang untuk produksi, dia udah ngumpulin uang dari broker loh. Dari broker, bener-bener. Jadi kondisinya pada saat itu Berbeda ya sama ya sekarang. kayak kita akhirnya produser untung, kita juga untung. Iya, Akhirnya produser juga yang berlomba-lomba untuk mendapatkan kita, dan di antara mereka juga yang bersaing untuk bayar siapa yang paling mahal. paling mahal. Jadi kita nggak pernah menempatkan diri kita bayar gue sekian ya, gue paling mahal, enggak. Jadi produser tuh saking untuk mendapatkan schedule kita, jadi siapa yang berani paling Paling mahal ya tinggi. itu yang dapat gitu loh. Tapi itu waktu ya emang positioningnya pas lah ya, Kayak gitu. karena karir juga lagi bagus ya. Iya. Ya win-win solution tadi yang Mami Iya, bilang tadi iya. kan, ya produser happy, artis juga harus happy gitu Iya. kan. Produser untung, artisnya juga harus Harus untung, untung gitu betul. kan. Film-filmnya kan rata-rata box office semua Iya, gitu kan. betul. Nah selama syuting, pengalaman-pengalaman apa sih yang Mami rasakan? Mungkin unik atau yang tak terlupakan lah, mungkin ada nggak gitu kan? Pengalaman pasti ada. Setiap film itu punya kesan-kesan dan pengalaman sendiri, dan pasti punya cerita-cerita lucu Iya, tersendiri gitu. betul. Cuma memang film-film yang saya buat pada saat itu nggak ada tuh yang sebulan. Semua di atas 3 bulan, bahkan ada yang mencapai 1 tahun. Perbedaannya Mam mungkin antara Eh, zaman dulu dan sama sekarang sekarang. secara proses ya. Iya, kalau Mungkin sekarang dulu kan tuh kan udah lebih sulit kan Mam ya? banget karena masih ada sistem dubbing kita. Iya. Syutingnya hari ini tuh dubbingnya bisa 3 bulan kemudian. Nah kan. itu Karena film itu harus dibawa ke lab dulu. betul. Abis di lab kalau nggak ada masalah, kalau ada masalah harus retake ulang lagi, ke lokasi lagi, setting lagi segala macam. Jadi resikonya lebih tinggi ya. Kalau sekarang itu kan, oh ini salah, tinggal delete. Langsung dikoreksi sekarang. Nggak pakai bahan baku Betul. yang 35 30 itu, ya, mili itu dulu kan. gede itu Gede. kan. Jadi dan itu juga pemain tuh harus benar-benar kuat mental, full konsentrasi, harus total karena begitu kamera tek itu 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 kadang-kadang argo berjalan ya. argo berjalan gitu loh. Jadi kalau kita kadang-kadang banyak kritik juga kan nggak enak juga Iya, gitu betul. sama produser, karena pada saat itu bahan baku juga mahal. Nah, seperti tadi Mami juga cerita bahwa dari syuting prosesnya ke dubbing itu bisa 3-4 bulan. Iya, Itu emosi gimana ke tuh lab Mam? dulu. Nah, jadi pada saat kita syuting hari ini, terus film selesai itu juga udah makan waktu, Iya, dibawa ke lab juga berbulan-bulan juga. bulan-bulan. Pulang kita di dubbing dulu ya, udah dubbing bawa ke lab lagi Itu ya. dubbing satu film Mam? Satu film. Oh selalu harus satu Selalu film dubbing? Satu Nah, film selesai kita dubbing. Jadi berarti dari syuting itu udah selesai diedit lah ya. Udah diedit ke situ dubbing. Udah dubbing ke lab. Di lab kadang-kadang baru ketemu masalah. Itu bisa diulangi lagi loh. wow. Makanya Jadi begitu emang udah sulit ya? Oh iya, udah dibawa ke lab aja masih bisa kita ulangin lagi karena ada kesalahan teknis misalnya. Yang color lah, yang sound lah, yang inilah kayak begitu. Nah, terus untuk proses dubbing itu kan berarti kan Mami mesti ngumpulin lagi Energi, segala energi. emosi, Yes. penghayatannya Nah. lagi nggak boleh lari dari apa yang sudah kita Kita ekspresikan delivered, betul. pada saat itu. Iya, nah itu Jadi gimana kita tuh, harus Mam? merimain lagi, mengingat lagi, membawa emosi kita harus sama lip sync, harus emosinya harus sama dengan adegan-adegan itu. Jadi memang sebenarnya bersyukur sih untuk pemain-pemain Sekarang lebih mudah ya jauh teknologinya lebih ya. mudah, iya. Dan kalau udah jauh lebih mudah harusnya harus lebih keren Betul. dan harus lebih sukses lagi sebagai aktor ya. Gitu. Pernah nggak Mam, lagi misalnya Mama syuting satu film nih, itu kan proses. Prosesnya kan lama 3-4 bulan. Kebetulan pas mau dubbing, Mami lagi syuting film yang lain nih. Dipanggil untuk dubbing. Ada nggak kejadian seperti itu? Oh, jangankan dubbing, syuting aja Heeh. pernah terjadi. Aduh, overlapping banget. Lagi syuting harus retake. Bukan. Jadi ini kan film saya satu ini Ya. janjinya sekian bulan.
karena saya dapat cerita lagi Project yang yang bagus, berikutnya. ya kan? Nggak mungkin saya tolak. Saya orangnya nggak akan mungkin nolak kalau saya dapat cerita yang bagus, Betul. dapat peran yang bagus gitu, punya tantangan. Saya tuh tergelitik sendiri gitu kan, masih kepengen mengekspresikan, masih pengen gue memberikan sesuatu yang total gitu kan. Jadi nggak mungkin gue tolak. Tapi saya selalu bilang, saya ada kontrak film ini dan belum selesai, mereka akan syuting ini. Tapi mereka akan selesai. Di kontrak pun ditulis 4 bulan. Tapi ternyata meleset, ini mereka udah harus start. Iya, itu yang kadang-kadang ketemu. Di Oke. sini mereka juga udah sesuai dengan kontrak saya. Kontrak saya. Yang di sini yang udah melewatin kontrak. Jadi sebenarnya nggak sengaja. Saya nggak bikin untuk double film gitu loh. Ngambil kontrak sini, enggak. Saya waktu itu juga nggak punya motivasi untuk ngejar omset lah, ngejar setoran, enggak. Buat saya peranan itu penting banget. Betul. Jadi saya harus total memberikan sesuatu secara total, dan saya kepingin produser nggak kecewa gitu kan. Terutama masyarakat yang menonton juga Nonton, nggak nggak kecewa kecewa. gitu kan. Itu dulu komitmen saya. Jadi saya nggak pernah semata-mata film jadi tempat gue mencari uang, enggak. Saya yakin bahwa Tuhan tidak akan mungkin menukar rezeki itu dengan yang lainnya. Kayak sekarang saya nggak di film, tapi kan Sanjay lihat sendiri, buka restoran di masa pandemi, tapi ya Puji Tuhan loh, rame loh. Ini pertama kali saya kesini, berapa kali janjian, Nggak berapa jadi. kali diundang nggak jadi-jadi ya. Sanjay Tapi lihat akhirnya saya rame. bawa tim hari ini dan rame. Rame, Dan makanannya enak. Aduh, Ini juga harus kita coba nanti ongol-ongolnya Ini favorit ongol-ongol, ya. Ini best seller banget di Oke, sini. nanti kita Orang coba. kesini sebelum makan sate, enggak, gue makan ongol-ongol dulu. Oke, nanti kita kebayang. coba. Mam, ini kan rumah kita, Iya. restoran Mami. Kita tur yuk Mam, lihat Yuk, jalan-jalan yuk. Aku kasih lihat ya. Iya, boleh. Ya Mam. Ini rumah tinggal yang aku konsep jadi restoran, tapi aku pasang foto-foto filmku. Iya, ini nostalgia banget loh ini. Iya, ini filmku Terus November sambil 1828. jalan Mam. Ini filmku. Ini Mam, Kabusur. cantik banget Mam. Ini filmku Dua Tanda Mata sama Teguh Karya. Oke. Ini Jadi umur ya, berapa Mam? Umur berapa ya? Lupa ya, umur 20-an something 20-an deh. something ya. Ini filmku Kesaksian. Oh, oke. Produsernya itu tuh ada di sini lagi Ada di sini. makan. Oh, ada di- Ini umurku masih muda banget. Aku bikin ini dong, baju disorotnya lucu. muslim. Hah? Ya, aku bikin baju muslim. Dulu aku punya counter di Sarina, terus aku display kan buat tokoku ya. Jadi harus pakai begini-begini. Jadi sampai sekarang nggak kebuang, sayang sih. Terus keren. Mam, tadi kita kan habis tour nih Mam. Di Keliling-keliling rumah kita. kita. Konsepnya gimana sih Mam restoran ini? Ini tuh sebenarnya rumah tinggal, Heeh. tapi kan aku juga agak bosen ya dari tembok ke tembok, lihat tembok gitu kan. Jadi aku rubah aja, nggak ada aku bongkar-bongkar. Jadi aku cuma tempel tembok itu dengan gebyok. Jadi unsur kayunya terasa, terus suasananya lebih homey kan. Ya. Kalau kayu kan membawa suasana lebih adem Lebih gitu. adem, Iya. betul. Terus banyak tadi aku lihat foto-foto Mami dari zaman awal berkarir. Nggak sengaja juga itu. Jadi waktu itu aku launching buku aku. Jadi aku bikin buku yang aku kasih judul Kutemukan Ridhonya. Aku bikin acaranya itu di Museum Nasional. Jadi aku display kan foto-foto itu, aku banyak banget aku foto-fotoin semuanya. Aku repro lagi, aku pajang-pajang di acara launching buku aku. Oke. Sekian tahun udah numpuk gitu kan. Akhirnya pas aku bikin resto ini, daripada sempit-sempitin pajang-pajangin gitu. Jadi mengingatkan aku, oh ini film aku ini film aku ini. Berarti Mami semua klipnya kumpulin ya, foto-foto itu ada yang enggak pastinya Iya, kan? pasti ada, Tapi dari ada. tahun 70-an itu berarti punya koleksi yang lumayan banyak ya. Tapi yang 70 nggak tahu pada hilang kemana. Tapi tadi yang di depan itu kan cantik sekali loh Mam itu. Oh itu kebetulan waktu itu aku sempet juga sih Sanjay, aku bikin baju muslim. Oke. Jadi waktu aku udah nggak di film, aku bikin garment baju muslim. Nah terus aku punya counter waktu itu di Sarinah tuh. Jadi counter itu aku udah boleh bebas display sesuka-suka saya. Jadi saya bikin foto tuh gue gede-gedein. Tapi ya masya Allah ya waktu itu still fotografernya hebat banget loh. Darwis, siapa yang nggak kenal Darwis, Darwis? yes. Nah itu Darwis yang ngambil gitu Oke. loh. Jadi aku bersyukur banget waktu itu Darwis sebagai fotografer, dia itu pengen magang, cari pengalaman di film. Oke. Jadi dia kepengen foto-foto adegan film. Aku ingat banget filmku dengan Bobby Sandi itu film Kesaksian. Darwis fotografernya, sekalian aja aku minta bantuin gue dong, mau bikin katalog buat baju-baju muslim gue. Hasilnya itu. Bagus ya. Kerennya sampai lucu. sekarang aja berapa tahun yang lalu Iya. tapi tetap elegan, masih dapet. Lucu ya. Lucu, keren. Dan itu baju desain aku sendiri. Oh, good. Terus Mam,
Mami udah nggak syuting berapa tahun nih, Mam? Terakhir kita yang di bawah lindungan Ka'bah Oke. itu yang setengah-setengah dipaksa ya, dirayu ya Kita sama ngomongin di bawah Sanjay. lindungan Ka'bah nih. Waduh. Aku tuh ngefans Mami dari zaman dulu. Masa? Ya iya dari zaman dulu. Pas baca skrip itu ada 2 peran ibu kan. Iya benar. Aku cuma kepikiran gue pengen banget yang main Mami Yani Rahman. Tapi gimana caranya gitu kan. Itu udah 20 tahun nggak Padahal aku berakting. udah hilang, udah Ya, hilang. 20 tahun nggak Iya, acting. udah Tapi enggak. aku tidak pernah stop datang ke kantor Parvip saat itu ya kan. Berkali-kali Berkali-kali. merayu. Heeh. Apa yang akhirnya membuat Mami luluh? Luluhnya karena terus terang aja nama besar yang diambil waktu itu dari bukunya Hamka, Buya betul. Hamka. Ya. Jadi tiba-tiba ada kepanggil hati ini, kan ini juga buat dakwah gitu. Film bukan cuma sekedar film, Ya. tapi film juga bisa punya misi dakwah. Bisa juga ada muatan-muatan syiar. Dan film ini juga digarap percintaan seorang remaja, 2 remaja, tapi dikemasnya cantik, bagus, tetap berpegang kepada nilai-nilai budaya yang mereka miliki. Sampai akhirnya anak aku terusir gara-gara mau menolongin, mau mompa Bella waktu itu sehingga terkesan seperti ciuman. Betul. Akhirnya dia didolat untuk keluar dari kampung itu. Itu kan salah satu culture ya, mereka Yes. tetap berpegang teguh pada budaya pada itu. budaya itu. Jadi cerita itu juga yang membuat aku akhirnya ya udah deh, Sanjay udah bulak-balik masa enggak gue. Dan cerita itu juga punya syiar agamanya gitu ya, kenapa enggak gitulah. Dan aku terima kasih Sanjay boleh pilih, mengasih kesempatan aku untuk milih mau peran ini atau mau peran ini. Tapi aku lebih memilih untuk jadi ibunya Junor. Karena emang secara dramatik jauh lebih strong sih. Iya. Ya both are good, Iya. cuman emang di sini ya aku nggak salah sih, Mami memilih itu. Iya. Peran satunya saya kasih ke Ibu Widiawati, Widiawati. dan dua-duanya strong. Pas, Pas ya. gitu loh. Tapi terus terang aja dalam film Di Bawah Lindungan Ka'bah yang aku baca skenarionya dari scene by scene, adegan per adegan, ada yang aku nggak puas itu karena ada satu adegan yang justru aku suka itu dihilangin gitu loh. Pas jadi. Pas jadi itu nggak sempat diambil syutingnya. Oh, nggak sempat diambil. Di situ kan kelihatan letihnya si ibunya Junot itu, letih, dia harus mikul barang-barang, Iya. kelihatan banget ini orang mau kerja keras kayak gitu-gitu. Kan dia numpang hidup ibaratnya, dapat pekerjaan dari keluarganya Bella aja udah bagus. Makanya dia bilang kamu tuh jangan mimpi, masa mau pacaran atau mau menikah sama orang yang bukan sederajat dengan kamu gitu kan. Nah itu kelihatan adegan ibunya itu kerja keras, ngangkat ini kan itu dihilangin. Padahal aku suka banget di situ. Nah, sekarang dari bawah lindungan Ka'bah ke hari ini udah berapa tahun tuh, Mam? 10? Ada ya? Ada? Ada kali ya. Kenapa sampai hari ini belum ada syuting film lagi? Nggak ada Sanjay lagi soalnya. Enggak, Nggak Mami ada. udah semuanya. Nggak. Film udah, bisnis udah, banyak duitnya sekarang puji Tuhan. Amin, amin. Ya kan keliling dunia terus. Amin. Ya suruh capek-capek di lokasi males kayaknya. Kan tadi barusan aja ternyata baru merasakan kan bikin YouTube suruh ulang-ulang aja susah kan. Tapi kalau saya ada skrip yang bagus masih tertarik nggak? Eh, ya lihat dulu kalau Iya. stripnya suka aku main. Oke. Tapi tawaran pasti ada dong sampai hari ini. Ya mungkin karena udah kebanyakan ditolak pada kapok kali ya. Nggak seperti saya ya, gigi ya. Ah gigi, maksudnya gigi dong gitu loh. Semuanya udah ditolak, hilang. Hilang. Banyak sih yang suka telepon aku juga. Ibu Yeni masih mau syuting nggak? Coba aja kalau kuat mental begitu. Coba aja kalau kuat mental. Karena kita masih ada darah daging kita di situ ya. Iya. Jiwa seni kita ada di situ, passion kita ada di situ. Pasti ya rindu sih ada ya. Rindu pasti ada. Cuman memang sebelum Di Bawah Lindungan Ka'bah pun ada beberapa tawaran tapi dia nggak kena di hati saya. Gue mendingan gue ngurusin ini ngurusin itu gitu loh. Kesibukan-kesibukan yang lain gitu. Bermain sudah, Piala Citra udah, bisnis udah, semua udah. Niat jadi produser nggak? Ya, jadi produser. Udah juga kan kayaknya. Udah pernah belum? Enggak juga. Kalau aku jadi produser, aku tahu banget pusingnya kayak apa. Kita kalau jadi produser itu bukan cuma sekedar bahwa kita punya modal loh. Yes. Tapi bagaimana kita mencari satu cerita yang kena banget, pas banget. Udah filmnya selesai juga bagaimana strategi untuk marketingnya, untuk promosinya. Berarti nggak akan berhenti berpikir di sini. Ya. Terus gitu kan. Belum lagi resikonya. Ya, Kayak sekarang pandemi begini susah. susah ya kan. Itu sih mungkin keinginan untuk jadi produser
bisa iya bisa enggak. Tapi misalnya kalau kita kolaborasi, kita sharing, kan Ada jadi pusingnya kemungkinan. nggak di gue sendiri Iya, gitu ada loh, ada di kemungkinan. partner gitu Iya. kan, nggak apa-apa kalau kayak gitu. Tapi obsesi yang masih ngeganjel di sini, ada ketidakpuasan saya pada saat saya diberikan satu peranan, pasti setiap pemain tuh ada rasa nggak puasnya, sehingga itu yang membuat obsesi saya kalau gue nyutradarin film, gue kepengen pemain tuh ekspresinya kayak gini, dia harus emosinya kayak gini gitu loh. Jadi karena termotivasi ke masih ada yang ngeganjal kekurang puasan kita sebagai pemain, maka akhirnya suatu saat gue mau jadi sutradara, gue mau direct pemain harus bisa begini gitu, itu Oke, aja. itu satu misi yang belum ya. Iya, Mudah-mudahan segera bisa terrealisasi. Dan amin. pasti ditunggu filmnya. Kalau bisa Amin. sebagai director, sebagai pemain. Tetap berharap jadi pemain Nggak juga. mungkin juga kalau jadi sutradara sutradara aja gitu loh. Tapi kan sekarang banyak, Mam. Director dan pemain. Di luar negeri juga banyak kan, Mam? Nggak mungkin deh Nggak kalau gue sanggup. ya di paralel Nggak begitu, sanggup. nggak Salah bisa. satu fokus ya. Harus salah satu. Nah, kesibukan Mami sekarang nih, Mam. Oke, jelas punya restoran. Mami juga lagi sibuk dengan mungkin banyak kegiatan ya, Mam ya. Iya. Satu panti asuhan ya, Mam ya. Itu Ya, gimana, Mam, ceritanya itu bisa ke untuk sana? kegiatan-kegiatan sosial, tentunya sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, kita tidak boleh lupa bahwa apa yang dititipkan rezeki itu dari yang kuasa itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi pasti ada titipan itu untuk yang lainnya, terutama bagi saudara-saudara kita yang tidak mampu, apalagi anak-anak yatim piatu yang tidak punya ayah, tidak punya ibu. Jadi saya selalu bersyukur sama Allah, apa yang Allah berikan ini tidak semuanya milik saya, termasuk dunia berikut isinya juga itu kan sebenarnya cuma dipinjemin aja ya Sanjay. Betul. Jadi selalu saya peduli dengan mereka, ingin berbagi kebahagiaan dengan mereka, dan alhamdulillah setiap hari Jumat sampai hari ini sih dengan izinnya Allah, saya selalu ingat memberikan makanan-makanan juga kepada mereka, Oke. termasuk yang para duafanya gitu loh. Oke. Jadi apa yang kita makan kan tidak semuanya untuk kita sendiri, Betul. tapi ada yang kita makan juga untuk saudara-saudara kita yang nggak mampu. Itu tetap, aktivitas itu tetap sampai hari ini, dan mungkin karena kita punya kepedulian sosial seperti itu, alhamdulillah sampai hari ini rezeki juga nggak berhenti yang Jalan Allah terus kasih. ya. Puji Tuhan ya. Ya, kan Sanjay lihat sendiri coba di masa pandemi kita mau duduk aja susah di mana ya gitu Iya. ya. Saking di sini penuh, di sini penuh. Aduh, Bersyukur alhamdulillah. banget, bersyukur banget. Sekarang Mami juga bikin YouTube. Ah iya, Nah, kejebur juga, sama kejebur. awalnya gimana tuh Mam bikin konten? Bikin YouTube awalnya tuh ide Awal siapa? Pasti kan milenial, Ya, anak-anak Mami. anak-anak pikir kan, YouTube kan gampang. Heeh. Apalagi mama itu kan punya film banyak. Udah sini tinggal diedit-edit film gini. Mama nanti tinggal ngomong-ngomong aja. Hah, kayaknya nggak begitu. Biar bagaimanapun YouTube itu harus punya message. Apa sih yang mau disampaikan gitu. Terus yang disampaikan itu ada manfaatnya apa enggak? Kalau nggak ada manfaatnya ngapain kita bikin YouTube gitu. Nah, akhirnya karena anak dorong terus, ya udah. Ternyata akhirnya dia nggak bisa terjun total, ya kita udah kejebur. Udah tampil, udah muncul di YouTube, berarti gua nggak bisa mundur, nggak bisa atlet nih gitu loh. Mau nggak mau bikin konten, tapi nggak apa-apa. Memang agak sedikit lelah, sedikit Tapi happy capek, kok. tapi happy, dinikmatin aja Apalagi gitu. kalau bertemu dengan teman-teman lama kan. Saya lihat Iya. kontennya Mami kan ada memori-memori Yang dengan dulu-dulu, Yati, iya, dengan Lenny Maldina, kayak dengan gitu. Roy Martin Ya dan akhirnya semua. buat melepaskan rasa kangen kita, sekian tahun kita udah nggak pernah ketemu lagi, dan mereka juga semua masing-masing juga terus terang aja film juga udah nggak terlalu banyak, kita nggak akan ketemu juga di frame misalnya. Akhirnya ketemunya di frame-nya YouTube, karena saya kepingin juga di dalam YouTube saya ini kita saling menggali pengalaman masing-masing. Masing-masing. Akhirnya dari pengalaman itu kita juga belajar dari pengalaman orang lain. Terus kemudian pengalaman orang lain dengan pengalaman kita bisa kita sharing, sehingga itu juga bisa membawa manfaat juga buat yang menonton YouTube kita gitu. Kalau Sanjay ini motivasinya apa? Sebetulnya awalnya Kejebur. pandemi sih, Mam. Oh ya. Kan kita sempat break lama. Karena kerja juga enggak, cuma Ya. di rumah. Yang biasa ngapa-ngapain. sibuk, biasa full of work, Ya. tahu-tahu 3 bulan di rumah mau gila sih, Mam. Setiap hari cuma di rumah, nggak bisa keluar. Akhirnya kepikiran kan, udah deh bikin konten iseng-iseng. Eh, Awalnya bikin konten iseng-iseng, akhirnya udah kecebur, kok kayaknya
kita harus benar tadi meng-create sesuatu yang berbeda dan Kreativitas harus nggak boleh mati nggak boleh ya. mati dan harus ada message juga ke orang yang mendengarkan kita. Mungkin memberikan sih Iya, bukan motivasi, menggurui, memberikan bukan motivasi, motivasi kasih share pengalaman kita. kita, Kalau kita iya. mau kerja keras tuh bisa. Bisa, iya Mungkin betul. ke situ akhirnya sama secara konsep. Iya, Jadi iya. akhirnya ya udah lanjut dan sekarang juga punya tim yang luar biasa banget. Jadi Iya, aku juga alhamdulillah. makin serius gitu kan, makin Iya. kejar bintang tamu. Tugasnya kan ngejar bintang tamu Nah, itu yang itu susah dia. kan. Nyari narasumber, nyari tema. Aduh, ternyata ini ya cukup pusing juga. Tapi disyukurin aja karena niat nawaitunya itu gue pengen berbagi pengalaman gue yang pengalaman ini bisa juga membawa manfaat atau paling tidak bisa menyemangatin mereka Betul. dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi saya punya narasumber juga kadang-kadang kita ambil pengalaman-pengalamannya, kekuatannya dia, bagaimana cara dia meraih hidayah kayak gitu-gitu kan. Iya. Akhirnya ya itu mudah-mudahan juga bisa membawa manfaat buat mereka yang melihat gitu. Kalau selama Mami syuting, tamu yang menurut Mami paling oke. Semuanya sih oke-oke Oke aja. aja, tapi memang ada keseruan-keseruan tersendiri dari sejak awal saya main film sama Roy Martin, sampai juga kita kolaps konten, ya seru juga gitu Seru loh. juga ya. Ternyata Flashback semua ya. flashback semua. Aduh, ceritanya malah cerita yang inget-inget yang dulu-dulu lagi, yang bandel-bandelnya kita lagi gitu loh. Jadi saya pernah syuting sama Yati sama Roy. Kalau break syuting, udah break nih, masih kesorean, Nah, nggak bakal ada yang mau pulang ke rumah. Nyambung dulu gitu, kemana, sampai produser tuh waktu itu almarhum Samtani, oke. ya, Mm-mm. Rapi Film Ya, ya. Rapi Film. Samtani tuh sampai jadi kayak bapak kita aja ikut ngawal kita, ikut nemenin kita ke disko saking tuh anak-anak gak boleh bandel gitu loh. Produser tuh bisa sampai kayak gitu. Hebat ya. Hebat banget. Jadi hubungan kita sama produser tuh juga benar-benar udah kayak keluarga. Jadi kalau kita pergi ada yang ngawal produser kita sendiri, tuh dia yang bagian bayarin. Bagian gitu. bayarin. Kan kita butuh refreshing. Dulu bandel-bandel gitu sih. Karena breaknya kesorean gitu loh. Betul. Biasanya kan malam-malam kan. Malam-malam break ke sore nggak mau pulang nyari tempat-tempat lagi yang buat kita waktu itu disco gitu. Di luar konteks mungkin. Kalau dulu kan syuting tuh lama ya, Mam ya. Proses syuting kan lama, bisa berbulan-bulan Bang. di luar kota. Tahunan. Ya, di luar kota. Pernah nggak sih cinlok, Mam? Di lokasi gitu, artis-artis cinlok. Kalau sekarang kan banyak. Mami tuh pernah nggak sih cinlok, Mam? Enggak tuh karena kita sama-sama seru ya. Heeh. Terus CS masing-masing, tahu kartu masing-masing. Ya kalau udah tahu gitu kan udah mati rasa ya, nggak ada getaran-getaran gitu. Kecuali yang diam-diam, naruh hati. Ini nyablak semuanya gimana gue Kalau sekarang kan banyak nih Mama anak artis sekarang cinlok. Akhirnya menikah kan banyak contoh kan. Banyak ya Banyak. kayak Widiawati. Iya, itu kan juga pasangan Cinta lokasi tapi pasangan jadi suami legend istri. ya, pasangan luar biasa. Iya. Mami nggak pernah tuh Nggak. nemu yang kayak gitu. Nggak mau. Kerja fokus. Enggak, karena saya dari dunia film, jadi saya tahu orang film, terus tidak berkeinginan untuk dapat suami itu yang seniman. Oke, Kayak apa gitu loh. Tapi ada juga yang cocok seniman sama nggak seniman. masalah. Justru anehnya saya dapat suami justru yang birokrasi. Iya. Tapi ya cocok-cocok aja sih alhamdulillah. Malah dia lebih ngemong gitu jadinya. Lah kalau seniman sama seniman setahu saya kalau seniman tuh agak-agak sedikit egois ya. Oke. Perfeksionis dan egois. Selalu nggak mau kalah gitu. Oke. Jadi emang dari awal konteksnya nggak ke sana. Nggak mau, Oh, nggak kalau mau. kasih kerja. Kerja aja. Nggak mau punya suami yang penyanyi lah, yang artis film. Kayaknya nggak ketemu ya gitu loh. Pengen yang pengusaha. Dan alhamdulillah Allah kasih yang pengusaha. Ya baik sekali sih, maksudnya kalau aku lihat karir Mami kan terus sampai sekarang nama di maintain, semua orang siapa yang nggak kenal. Boleh nggak Mam pesan dan kesan mungkin ke yang nonton ke kita, Ya. mungkin kepada generasi yang baru nih, ya kan, Karena- untuk bisa seperti Mami Iya. sampai sekarang. Kalau keberhasilan itu memang harus diraih, tentunya dengan kerja keras, dengan ketekunan, dengan satu komitmen yang kuat gitu loh. Dan yang paling penting juga harus punya sikap. Sikap untuk menolak, sikap untuk menerima gitu loh. Betul. Pasti ada plus minusnya gitu loh. Nah, kalau keberhasilan itu kita peroleh, nah itu yang lebih sulit lagi mempertahankannya. Yes, setuju. Dapat
menangnya dapat, popularitasnya dapat, tapi bagaimana mempertahankan nama baik itu nggak gampang. Sangat. Jadi ya sekarang mungkin artis tuh banyak Banyak banget. banget. Saya sampai nggak hafal filmnya apa, dan saya jeleknya saya artis film tapi saya nggak pernah nonton film. Termasuk mami saya, Oh gitu. almarhumah ibu saya tuh, sejak saya main film dia tidak pernah nonton film saya. Saya juga gitu. Gue termasuk artis film tapi nggak pernah nonton film, nggak pernah suka dengan nonton film. Jadi kalau aku masuk ke bioskop, aduh kayaknya ngap gitu loh, karena gelap gitu kan. Jadi ya lewat TV. Tapi di TV sinetron pun aku nggak terlalu banyak ngikutin, sehingga aku nggak terlalu banyak ngikutin artis-artis muda Siapa, sekarang, betul. siapa gitu ya. Kecuali yang benar-benar udah menunjukkan prestasinya, mau nggak mau kita Kita dengar. dengar, betul. Akhirnya penasaran, oh gue mau lihat filmnya Betul, gitu karena kan. dengan sosial media sekarang kan juga Betul, jauh lebih iya. cepat ya Jadi kita bisa promosinya, ngikutin gitu. iya. Ya, mudah-mudahan sih mereka-mereka yang sudah mendapatkan kesempatan untuk bisa memperoleh popularitas sebagai aktor, punya komitmen, punya sikap, dan punya prestasi, Iya, ya itu harus dijaga benar-benar. Yes. Karena mempertahankannya lebih sulit. lebih sulit. Setuju sekali kata-kata itu karena sekarang banyak sekali artis naik cepet turun. Hilang lagi. Banyak sekali kan karena Iya, mungkin iya. mereka belum tahu how to maintain. Iya. Karena benar, salah satu Iya. kunci itu memaintain, menjaga itu sangat sulit. Karena perilaku kita itu pasti akan jadi sorotan orang Yes, gitu kan. setuju. Dan baik buruk kita itu juga pasti akan diperhatikan orang. Niat baik aja kadang-kadang belum tentu keterima Belum baik tentu loh. keterima baik, setuju. Apalagi kita melakukan satu perilaku yang salah. Iya, setuju. Oke, thank you banget hari ini, Sama-sama, Mam. sayang. Thank you so much hari ini. Aku Sama-sama. happy banget bisa bertemu dengan legend. Walaupun tadi Ibu, kitanya agak kena kehalang dengan kehalang hujan. Legend, ibu yang sangat luar biasa. Jangan lupa subscribe, like, comment. Hari Komen. ini Hello Story with kesayangan saya. Sanjay. Ibu Sukses ya, Yeni Rahman. Sanjay. Thank you, Bye. bye.